Ya Allah, istriku pasti bangga dan senang-senang. Aku pulang membawa kejutan. Sari, kenapa kamu tidur di pinggir jalan? Kenapa bisa begini? Ada apa? Bayangkan, kamu pulang setelah 5 tahun mengabdi untuk negara, menahan rindu, menahan lelah, demi satu tujuan, kembali ke rumah dan memeluk orang yang paling kamu cintai. Tapi, bagaimana kalau saat kamu akhirnya pulang, yang kamu temukan bukan kebahagiaan, melainkan kenyataan yang menghancurkan hati? Seorang prajurit TNI AL, yang selama ini dikenal tegar dan tak pernah menangis, mendadak lututnya lemas saat melihat seorang wanita lusuh tidur di pinggir jalan. Dan saat wajah wanita itu terlihat jelas, dunia seakan berhenti. Itu adalah istrinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi selama 5 tahun ia pergi? Dari daerah mana saja kalian menonton kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah menyentuh lainnya. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, seolah menyambut kepulangan seorang prajurit yang telah lama menghilang dari kehidupan sipil. Di atas dek kapal militer yang perlahan merapat ke pelabuhan, berdiri seorang pria tegap dengan seragam rapi yang masih menyimpan jejak kerasnya kehidupan di medan tugas. Namanya Ardian Syah. Bagi rekan-rekannya, Ardi bukan sekadar prajurit biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang disiplin, tenang, dan tak pernah mengeluh, bahkan dalam kondisi paling berat sekalipun. 5 tahun lamanya ia mengabdi dalam penugasan jauh, tanpa kepastian, tanpa komunikasi bebas, dan tanpa kesempatan untuk pulang. Namun di balik ketegasannya, Ardi menyimpan satu hal yang tak pernah berubah. Cintanya pada seorang wanita bernama Sari, istrinya. Setiap malam di tengah sunyi lautan, di antara suara mesin kapal dan angin yang menusuk, Ardi selalu memandangi sebuah foto kecil yang ia simpan rapi di dompetnya. Foto itu sudah sedikit pudar, tapi senyum di dalamnya tetap sama, hangat, tulus, dan penuh harapan. Itu yang nunggu kamu pulang, Di, ucap salah satu rekannya dulu. Dan hari itu, akhirnya tiba. Kapal bersandar. Langkah kaki Ardi terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena lelah, tapi karena rindu yang menumpuk selama 5 tahun. Ia membayangkan Sari berdiri di depan rumah, tersenyum sambil menahan tangis bahagia. Namun, kenyataan tak selalu mengikuti harapan. Setelah proses administrasi selesai, Ardi memutuskan untuk langsung pulang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ia ingin memberi kejutan. Perjalanan dari pelabuhan menuju desa kecil tempat tinggalnya terasa seperti perjalanan menuju masa lalu. Jalanan yang dulu ia hafal kini terlihat sedikit berubah. Beberapa bangunan baru berdiri, namun banyak juga yang tampak lebih usang. Hatinya mulai terasa tidak tenang. Kenapa rasanya? Beda ya, gumamnya pelan. Mobil yang ia tumpangi melambat saat memasuki area pasar kecil di pinggir jalan desa. Sore mulai berganti malam. Lampu-lampu jalan mulai menyala redup, dan aktivitas warga perlahan berkurang. Dan disitulah, semuanya berubah. Di sisi jalan yang agak gelap, di dekat sebuah warung tutup, Ardi melihat sesuatu yang membuat pandangannya terhenti. Seorang wanita, berbaring di atas kardus tipis, dengan tubuh yang tampak lemah, pakaian lusuh, rambut kusut tak terurus. Awalnya, Ardi hanya melirik sekilas. Pemandangan seperti itu bukan hal asing di kota-kota besar. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Berhenti sebentar, Pak, ucap Ardi tiba-tiba. Mobil pun berhenti. Langkah kaki Ardi mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk percaya pada apa yang mungkin akan ia lihat. Wanita itu tidak bergerak. Nafasnya pelan. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambut yang acak-acakan. Ardi berjongkok. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyibakkan rambut di wajah wanita itu. Dan dalam 1 detik, dunia seakan runtuh. Nafasnya tercekat. Matanya membesar. Tubuhnya kaku tak bergerak. Itu tidak mungkin, bisiknya lirih.
Namun tidak ada yang bisa ia bantah. Wajah itu, meski pucat, meski penuh luka kehidupan, tetaplah wajah yang sama yang ia lihat setiap malam selama 5 tahun terakhir. Sari. Suara Ardi bergetar. Wanita itu sedikit bergerak. Matanya perlahan terbuka, kosong, lelah, seolah telah kehilangan harapan. Tatapan mereka bertemu. Namun yang membuat hati Ardi semakin hancur adalah satu hal. Tidak ada pengenalan di mata itu. Tidak ada senyum. Tidak ada kehangatan. Seolah ia sedang melihat orang asing. Air mata Ardi jatuh tanpa ia sadari. 5 tahun ia bertahan. 5 tahun ia menjaga diri. 5 tahun ia berjuang demi satu tujuan. Pulang dan membahagiakan istrinya. Tapi kini ia menemukan istrinya tidur di pinggir jalan, dalam kondisi yang bahkan tak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya. Apa yang terjadi sama kamu, Ri? Suaranya pecah. Angin malam berhembus dingin. Suasana menjadi sunyi, seolah dunia memberi ruang untuk satu kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Ardi menggenggam tangan Sari yang dingin. Dan di dalam hatinya, mulai muncul satu pertanyaan besar yang perlahan berubah menjadi amarah, kesedihan, dan penyesalan. Apa yang sebenarnya terjadi selama 5 tahun ini? Suara angin malam yang dingin seakan membawa Ardi kembali ke masa lalu, ke sebuah waktu di mana hidup terasa jauh lebih sederhana, namun penuh kebahagiaan. 5 tahun yang lalu, di sebuah desa kecil yang tenang, berdiri sebuah rumah sederhana dari kayu. Catnya mulai pudar. Atapnya terkadang bocor saat hujan deras. Namun di dalam rumah itu, tersimpan kehangatan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Disitulah Ardi dan Sari memulai kehidupan mereka sebagai suami istri. Pagi hari di rumah itu selalu dimulai dengan suara lembut Sari yang memanggil Ardi. "Mas, bangun. Nanti kamu terlambat," ucapnya sambil tersenyum, membawa secangkir teh hangat. Ardi yang masih setengah mengantuk hanya tersenyum, lalu menarik tangan Sari dengan manja. "Kalau ada kamu, rasanya pengen libur terus," godanya. Sari hanya tertawa kecil, pipinya sedikit memerah. "Jangan begitu, Mas. Kamu kan tentara. Banyak yang bergantung sama kamu." Meski hidup mereka jauh dari kata mewah, namun kebersamaan membuat semuanya terasa cukup. Sari selalu memastikan Ardi berangkat dengan perut kenyang, meski terkadang ia sendiri hanya makan seadanya. Tak jarang, Sari menahan keinginannya sendiri hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suatu malam, saat listrik padam dan hanya diterangi lampu minyak, mereka duduk berdua di teras rumah. Langit dipenuhi bintang. Ardi menggenggam tangan Sari erat. "Suatu hari nanti, aku janji, Ri. Aku bakal bawa kamu keluar dari kehidupan seperti ini. Kita punya rumah yang lebih baik. Kamu nggak perlu capek lagi." Sari menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca, lalu menggeleng pelan. "Aku nggak butuh rumah besar, Mas. Selama aku sama kamu, itu sudah cukup." Jawaban sederhana itu membuat Ardi terdiam. Di dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa wanita di hadapannya adalah alasan terkuatnya untuk terus berjuang. Namun kebahagiaan itu perlahan mulai diuji. Beberapa minggu kemudian, kabar penugasan datang. Ardi harus berangkat untuk misi panjang yang tidak bisa ia tolak. Hari keberangkatan itu menjadi salah satu hari paling berat dalam hidup mereka. Di depan rumah, Sari berdiri sambil menggenggam tas kecil berisi bekal untuk Ardi. Tangannya sedikit gemetar, namun ia berusaha tersenyum. "Mas, hati-hati ya di sana," ucapnya pelan. Ardi mengangguk, lalu mengusap kepala Sari dengan lembut. "Kamu juga jaga diri baik-baik. Tunggu aku pasti pulang." Sari mengangguk cepat, menahan air mata yang mulai jatuh. "Pasti, Mas. Aku akan selalu nunggu." Sebelum pergi, Ardi menyerahkan sebuah amplop kecil. "Ini, kalau suatu saat kamu butuh, simpan baik-baik ya." Sari menerimanya tanpa banyak bertanya. Ia percaya penuh pada suaminya. Pelukan terakhir itu terasa lebih lama dari biasanya.
Seolah keduanya tahu, perpisahan kali ini tidak akan mudah. Namun di balik momen haru itu, ada beberapa pasang mata yang diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Tetangga sebelah rumah, Bu Ratna. Ia berdiri dengan tangan terlipat, menatap sinis ke arah Sari. Hidupnya saja masih susah, gaya seperti orang kaya, gumamnya pelan. Di sisi lain, ada juga keluarga jauh Ardi yang datang saat itu. Bukannya memberi dukungan, mereka justru saling berbisik. Yakin dia bisa nunggu? Perempuan seperti itu, kalau ditinggal lama. Kalimat-kalimat itu tidak pernah sampai ke telinga Ardi. Namun Sari sempat mendengarnya. Hatinya sedikit terluka, tapi ia memilih diam. Baginya, yang terpenting hanyalah satu, menjaga kepercayaan suaminya. Hari-hari setelah kepergian Ardi berjalan lambat. Setiap pagi, Sari tetap melakukan rutinitas yang sama. Menyapu halaman, memasak sederhana, dan sesekali menatap jalan di depan rumah, seolah berharap Ardi tiba-tiba muncul. Setiap malam, ia duduk di tempat yang sama seperti terakhir kali mereka berbincang. Menatap langit, berbicara dalam hati. "Mas, kamu lagi apa sekarang?" Ia bahkan menyimpan semua barang Ardi dengan rapi. Seragam lama, sepatu, hingga foto kecil mereka berdua. Semuanya ia jaga seperti harta paling berharga. Namun seiring waktu, kabar dari Ardi mulai menghilang. Surat terakhir yang ia terima hanya berisi pesan singkat bahwa Ardi dalam keadaan baik. Setelah itu, tidak ada lagi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga akhirnya tahun pertama berlalu. Dan disitulah, sesuatu mulai berubah. Tatapan orang-orang sekitar mulai berbeda. Bisikan mulai terdengar lebih jelas. Dan perlahan, kehidupan yang dulu terasa hangat, mulai diselimuti bayang-bayang yang tak terlihat. Sari masih bertahan, masih menunggu, masih percaya. Namun ia tidak tahu bahwa badai besar sudah mulai mendekat ke arah hidupnya. Hari-hari terus berjalan, namun tidak lagi terasa sama. Setelah kepergian Ardi, rumah kecil yang dulu penuh tawa kini terasa sunyi. Setiap sudutnya menyimpan kenangan tentang suara langkah kaki, canda sederhana, dan janji-janji yang kini hanya tersisa dalam ingatan. Di awal, Sari masih bertahan dengan keyakinannya. Setiap pagi, ia tetap bangun lebih awal, menyapu halaman, memasak sederhana, lalu duduk di depan rumah, memandangi jalan yang dulu menjadi tempat Ardi berpamitan. Namun seiring waktu, harapan mulai diuji. Sudah berbulan-bulan, tidak ada kabar. Surat terakhir dari Ardi kini mulai kusam karena terlalu sering dibaca. Sari mengulang setiap kalimatnya seolah ingin memastikan bahwa suaminya benar-benar akan kembali. "Mas pasti baik-baik saja," bisiknya, mencoba menguatkan diri. Tapi dunia di sekitarnya mulai berubah. Penghasilan yang dulu cukup kini perlahan habis. Tabungan yang ditinggalkan Ardi semakin menipis untuk kebutuhan sehari-hari. Sari mencoba mencari penghasilan tambahan. Ia mulai menerima pekerjaan kecil, mencuci pakaian tetangga, membantu di warung, bahkan menjahit sederhana di rumah. Namun tidak semua orang melihat usahanya dengan empati. Di balik senyum yang ia berikan, mulai terdengar bisikan-bisikan tajam. Kasihannya, ditinggal suami lama begitu. Atau, jangan-jangan suaminya sudah nggak ada. Kalimat itu menusuk, tapi Sari masih memilih diam. Ia percaya, Ardi pasti kembali. Namun suatu hari, tekanan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih kejam. Pagi itu, saat Sari sedang menjemur pakaian, Bu Ratna datang bersama dua orang lainnya. Wajahnya terlihat serius, tapi sorot matanya penuh sinis. "Sari," panggilnya tanpa basa-basi. Sari menoleh, sedikit heran. "Iya, Bu." Bu Ratna melangkah mendekat. "Kami dengar, kamu sering kedatangan laki-laki malam-malam ya?" Sari terdiam. Wajahnya langsung pucat. "Apa, Bu? Saya nggak pernah."
Jangan pura-pura, potong Bu Ratna dengan suara tinggi. Sudah banyak yang lihat. Orang-orang mulai berkumpul. Tatapan mereka bukan lagi tatapan biasa, melainkan penuh kecurigaan. Sari menggeleng cepat. Air matanya mulai jatuh. Demi Allah, Bu, saya nggak pernah melakukan itu. Namun pembelaannya seolah tidak berarti. Fitnah itu sudah terlanjur menyebar. Sejak hari itu, sikap warga berubah drastis. Orang-orang yang dulu menyapanya kini memilih menjauh. Beberapa bahkan terang-terangan mencibir saat ia lewat. Pekerjaan kecil yang ia lakukan pun satu persatu hilang. Maaf ya, Sari, bukan saya nggak mau bantu. Tapi, ucap seorang tetangga dengan ragu. Sari hanya tersenyum pahit. Iya, Bu, saya mengerti. Namun cobaan belum berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, keluarga jauh Ardi datang ke rumah. Dipimpin oleh seorang pria paruhbaya, Pak Hendra, paman Ardi. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung masuk ke dalam rumah. Sari, ucapnya dingin. Kami sudah dengar semuanya. Sari berdiri kaku. Pak, itu tidak benar. Kami tidak peduli, bentaknya. Suasana langsung menegang. Kamu sudah mencoreng nama baik keluarga kami. Air mata Sari jatuh tanpa henti. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya masih menunggu Mas Ardi. Namun Pak Hendra hanya tertawa sinis. Menunggu? Atau mencari pengganti? Kalimat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungnya. Tanpa memberi kesempatan Sari menjelaskan, mereka mulai mengeluarkan barang-barangnya. Pakaian, peralatan dapur, bahkan foto-foto kenangan. Semuanya dilempar keluar rumah. Mulai hari ini, kamu tidak berhak tinggal di sini, tegas Pak Hendra. Sari berlutut. Memohon. Pak, tolong. Ini rumah saya dan Mas Ardi. Ardi tidak ada di sini, balasnya dingin. Dan kami tidak akan membiarkan perempuan seperti kamu tinggal di rumah ini. Tangisan Sari pecah. Namun tidak ada yang datang membantu. Tetangga hanya melihat, tanpa bergerak. Hari itu, Sari kehilangan segalanya. Rumah yang penuh kenangan, kini bukan lagi miliknya. Dengan langkah lemah, ia mengumpulkan sisa barangnya. Sebuah tas kecil, dan satu hal yang ia pegang erat. Amplop yang dulu diberikan Ardi. Ia tidak pernah membukanya. Karena baginya, itu adalah janji. Dan ia masih percaya, janji itu akan ditepati. Malam itu, Sari duduk sendirian di pinggir jalan desa. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Perutnya kosong. Hatinya lebih kosong lagi. Namun di tengah kehancurannya, ia masih berbisik pelan. Mas, aku masih di sini. Aku masih nunggu. Namun tanpa ia sadari, dunia yang dulu ia kenal, perlahan telah runtuh sepenuhnya. Dan ini baru awal dari penderitaan yang jauh lebih dalam. Malam pertama tanpa rumah adalah malam terpanjang dalam hidup Sari. Duduk di pinggir jalan dengan tas kecil di pangkuannya, ia menatap kosong ke arah gelap yang seolah tak berujung. Angin berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Tidak ada lagi dinding yang melindungi. Tidak ada lagi tempat untuk pulang. Hanya ada dirinya, dan sisa-sisa kehidupan yang runtuh. Perutnya lapar, tubuhnya lelah. Tapi yang paling menyakitkan adalah perasaan ditinggalkan oleh dunia. Namun di tengah semua itu, Sari masih menggenggam sesuatu dengan erat di dalam tasnya. Amplop kecil pemberian Ardi. Ia mengeluarkannya perlahan, menatapnya lama. Sudah berkali-kali ia hampir membukanya, tapi selalu ia urungkan. Mas bilang, simpan baik-baik, bisiknya pelan. Dan bagi Sari, itu bukan sekadar amplop. Itu adalah kepercayaan. Itu adalah alasan terakhir untuk tetap bertahan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi perjuangan tanpa henti. Sari mulai berpindah-pindah tempat. Kadang ia tidur di teras toko yang sudah tutup, kadang di halte kecil,
kadang di sudut pasar yang mulai sepi saat malam tiba. Ia mencoba bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Membersihkan warung, membantu angkut barang di pasar, bahkan mengumpulkan botol bekas untuk dijual. Namun hidup di jalan tidak pernah mudah. Beberapa orang memandangnya dengan iba, namun lebih banyak yang memandangnya dengan jijik. Jangan dekat-dekat, itu perempuan yang katanya nggak benar. Bisikan itu masih terus mengikuti kemanapun ia pergi. Suatu siang, saat matahari terasa sangat terik, Sari duduk di pinggir jalan sambil memegangi perutnya yang kosong. Sudah 2 hari ia belum makan dengan layak. Seorang ibu penjual nasi lewat di depannya. Sari memberanikan diri. "Bu, boleh saya bantu apa saja? Saya belum makan." Ibu itu menatapnya dari atas ke bawah. Ragu. Namun akhirnya ia menggeleng. "Maaf ya, saya nggak berani." Sari hanya menunduk. "Iya, Bu, terima kasih." Ia tidak marah. Ia sudah terlalu lelah untuk marah. Malam demi malam berlalu. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya semakin pucat. Rambutnya tak lagi terurus. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Matanya. Meski lelah, meski penuh luka, di dalamnya masih tersimpan satu harapan kecil. Harapan bahwa Ardi akan kembali. Suatu malam, hujan turun deras. Sari berlari kecil mencari tempat berteduh, hingga akhirnya menemukan sebuah bangunan kosong. Ia duduk di sudut, memeluk lututnya, tubuhnya gemetar kedinginan. Air hujan menetes dari rambutnya. Namun air matanya lebih deras. "Mas, aku capek," bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya, ia hampir menyerah. Namun saat tangannya tanpa sadar meraba isi tasnya, ia kembali merasakan amplop itu. Sari mengeluarkannya lagi. Tangannya gemetar. Perlahan, ia hampir membukanya. Namun, ia berhenti. Menutup matanya. Lalu menggeleng pelan. "Tidak, aku harus nunggu kamu sendiri yang jelasin," ucapnya pelan, seolah berbicara langsung pada Ardi. Ia kembali memasukkan amplop itu dengan hati-hati. Seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Dan memang, itulah satu-satunya hal yang tersisa dari kehidupannya yang dulu. Namun tanpa Sari sadari, amplop itu bukan sekadar pesan. Di dalamnya, tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Sesuatu yang menjadi alasan kenapa hidupnya dihancurkan secara perlahan. Hari-hari terus berlalu. Hingga akhirnya, Sari benar-benar menjadi bagian dari jalanan. Orang-orang mulai tidak mengenalnya lagi sebagai istri Ardi. Ia kini hanya dikenal sebagai wanita gelandangan yang tidur di pinggir jalan, yang hidup dari sisa-sisa belas kasihan. Namun meski dunia telah mengambil segalanya darinya, Sari masih memegang satu hal yang tidak bisa diambil siapapun. Kesetiaannya. Dan tanpa ia sadari, takdir sedang berjalan perlahan. Membawanya kembali ke satu orang yang selama ini ia tunggu. Seseorang yang akan mengubah semuanya. Seseorang yang akhirnya kembali. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk hingga ke dalam dada. Di pinggir jalan yang remang-remang, di bawah cahaya lampu yang redup, Ardi masih berjongkok di hadapan wanita yang tak pernah ia bayangkan akan ia temui dalam kondisi seperti ini. Sari, istrinya. Wanita yang selama 5 tahun menjadi alasan ia bertahan di tengah kerasnya tugas. Namun kini, terbaring lemah di atas kardus tipis, dengan tubuh kurus, wajah pucat, dan mata yang seolah kehilangan cahaya hidup. "Sari," suara Ardi bergetar. Hampir tak terdengar. Tangannya gemetar saat menggenggam bahu wanita itu perlahan. "Ri, ini aku, Ardi." Namun tidak ada reaksi seperti yang ia harapkan. Sari hanya menatap kosong. Matanya terbuka, tapi tidak benar-benar melihat. Seolah ia sedang berada di dunia lain, dunia yang penuh luka, penuh kelelahan, dan terlalu lama sendirian.
Hati Ardi terasa seperti diremas. "Ri, kamu kenal aku kan?" Suaranya mulai pecah. Namun Sari justru sedikit menjauh. Tubuhnya refleks menegang. Tatapannya berubah. Bukan menjadi hangat, tapi penuh ketakutan. "Jangan," bisiknya pelan. Hampir tak terdengar. "Jangan dekat-dekat." Ardi terdiam. Kalimat itu seperti tamparan keras. Istrinya sendiri takut padanya. Dada Ardi sesak. Nafasnya berat. "Aku, suamimu, Ri," ucapnya lirih. Suaranya nyaris hancur. Namun Sari hanya menggeleng pelan. Air matanya mulai mengalir tanpa suara. "Jangan bohong," bisiknya lagi. "Semua orang bilang dia sudah nggak akan kembali." Kalimat itu membuat Ardi membeku. Dunia seakan berhenti untuk kedua kalinya malam itu. 5 tahun ia berjuang untuk kembali. Dan dunia telah meyakinkan istrinya bahwa ia tidak akan pernah pulang. Air mata Ardi jatuh tanpa bisa ia tahan. Dengan perlahan, ia merogoh dompetnya. Mengeluarkan foto kecil yang selama ini ia simpan. Foto mereka berdua. Ia menunjukkan foto itu di depan Sari. "Lihat ini, Ri." Suaranya bergetar. "Ini kita." Sari menatap foto itu lama. Matanya berkedip pelan. Seolah berusaha mengingat sesuatu yang telah lama terkubur. Tangannya yang gemetar perlahan menyentuh foto itu. Dan dalam 1 detik, ekspresinya berubah. Bibirnya bergetar. Matanya membesar. Air mata yang sejak tadi mengalir, kini berubah menjadi tangisan yang pecah. "Mas?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang tak yakin. Ardi langsung memeluknya erat. "Iya, ini aku, Ri, aku pulang." Suaranya pecah, penuh tangis yang selama ini ia tahan. Sari menangis dalam pelukannya. Tangisan yang bukan hanya karena pertemuan, tapi karena semua luka yang selama ini ia simpan sendirian. "Mas, kenapa lama sekali?" isaknya. Ardi memejamkan mata, menahan rasa bersalah yang menghantam tanpa ampun. "Maaf, maafkan aku," ucapnya berulang kali. Beberapa saat, mereka hanya saling berpelukan. Di tengah dinginnya malam, di pinggir jalan, dua hati yang terpisah waktu akhirnya kembali bertemu. Namun kebahagiaan itu tidak utuh. Ardi perlahan melepaskan pelukannya. Ia menatap wajah Sari dengan penuh luka. "Ri, apa yang terjadi sama kamu?" tanyanya pelan, namun penuh tekanan. Sari terdiam. Tangisnya perlahan mereda, namun wajahnya berubah tegang. Seolah ada sesuatu yang berat untuk diungkapkan. Aku sudah coba nunggu, Mas," ucapnya lirih. "Aku percaya kamu pasti pulang." Ardi menggenggam tangannya erat. Aku tahu. Tapi, suara Sari mulai bergetar. "Mereka bilang kamu sudah mati." Ardi terkejut. "Apa?" "Mereka bilang, kamu nggak mungkin kembali," lanjut Sari. Air matanya jatuh lagi. "Dan mereka mulai menjauh." Lalu, ia tidak sanggup melanjutkan. Ardi mengernyit. Rahangnya mengeras. "Lalu apa, Ri?" Sari menunduk. "Aku difitnah, Mas." Suaranya nyaris hilang. "Dibilang aku punya laki-laki lain." Nafas Ardi langsung berat. Amarah mulai muncul di matanya. "Siapa yang bilang itu?" tanyanya dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Sari menggeleng lemah. "Semua orang, Mas." Dunia Ardi terasa kembali runtuh. Namun kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan karena kenyataan bahwa seseorang telah menghancurkan hidup istrinya. Perlahan, Ardi mulai menyadari satu hal. Ini bukan sekadar kesialan. Ini bukan kebetulan. Ini sesuatu yang disengaja. Tatapannya berubah. Dari penuh kesedihan, menjadi dingin dan tajam. Ia menggenggam tangan Sari lebih erat. "Ri," ucapnya pelan, namun penuh tekad.
Aku janji, aku akan cari tahu siapa yang melakukan ini semua. Sari hanya menangis pelan. Namun di dalam tas kecil yang ia bawa, amplop itu masih tersimpan rapi. Dan tanpa mereka sadari, jawaban dari semua pertanyaan itu sudah sangat dekat. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ardi masih duduk di samping Sari, di pinggir jalan yang dingin, namun pikirannya sudah jauh melayang, mencoba menyusun potongan-potongan kejadian yang terasa janggal. Semua yang dialami Sari terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Fitnah, pengusiran, pengucilan. Seolah ada yang sengaja mengatur semuanya. Ardi menatap Sari yang kini bersandar lemah di bahunya. "Ri," ucapnya pelan. "Selama ini, kamu benar-benar sendirian." Sari mengangguk perlahan. "Aku coba bertahan, Mas, tapi mereka seperti sudah sepakat menjauhiku." Ardi mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras. Namun di tengah amarah yang mulai membara, ia sadar, ia butuh kebenaran. "Ri, kamu bilang tadi, kamu diusir dari rumah." Suaranya mulai tegas. "Siapa yang melakukannya?" Sari terdiam sejenak. Seolah nama itu terlalu berat untuk disebutkan. Namun akhirnya, dengan suara gemetar, ia berkata, "Pamanmu, Pak Hendra." Ardi membeku. Matanya menyipit. "Paman Hendra?" Ulangnya pelan, seolah tidak percaya. Sari mengangguk. "Dia datang, bilang aku sudah mencoreng nama keluarga. Lalu, mereka keluarkan semua barangku." Dunia Ardi seperti dihantam lagi. Namun kali ini, rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan yang dalam. "Kenapa dia melakukan itu?" gumamnya. Sari menggeleng. "Aku nggak tahu, tapi setelah itu, semua orang seperti sudah dipengaruhi." Ardi menunduk. Pikirannya mulai mengingat sesuatu. Sesuatu yang selama ini ia anggap sepele. Sebelum berangkat tugas, ia sempat menolak menandatangani sebuah dokumen. Dokumen yang berkaitan dengan aset keluarga, tanah warisan yang nilainya cukup besar. Dan Pak Hendra adalah orang yang paling menginginkannya. Jantung Ardi berdegup kencang. "Jangan-jangan," bisiknya pelan. Ia menatap Sari dengan serius. "Ri, amplop yang aku kasih ke kamu dulu, masih kamu simpan?" Sari langsung mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia membuka tas kecilnya. Dari dalam, ia mengeluarkan amplop itu, kusut, tapi masih terjaga rapi. "Aku nggak pernah buka, Mas," ucapnya pelan. "Aku nunggu kamu." Ardi menatap amplop itu lama. Matanya mulai berkaca-kaca. 5 tahun. Dan Sari tetap menjaga kepercayaannya, tanpa sekalipun mengkhianati. Dengan perlahan, Ardi membuka amplop itu. Tangannya sedikit gemetar. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar dokumen penting. Sertifikat tanah, surat kuasa, dan satu dokumen lain, yang membuat ekspresi Ardi langsung berubah. Itu adalah bukti penolakan resmi Ardi terhadap pengalihan hak warisan kepada pihak tertentu. Nama yang tertera di sana, Pak Hendra. Dan bukan hanya itu. Ada juga catatan transaksi mencurigakan, upaya pemalsuan tanda tangan, yang gagal karena Ardi keburu berangkat tugas. "Ya Allah," bisik Ardi, suaranya penuh amarah. Semua kini mulai jelas. Selama ini, bukan hanya karena iri atau fitnah biasa. Ini adalah rencana. Rencana untuk menyingkirkan Sari, agar tidak ada yang menghalangi mereka mengambil hak milik Ardi. Dan cara paling mudah adalah menghancurkan nama baiknya. Menjadikannya tidak dipercaya. Mengusirnya. Menghapus keberadaannya. Ardi menutup matanya kuat-kuat. Nafasnya berat. Di sampingnya, Sari hanya menatap bingung. "Mas, ada apa?" tanyanya pelan. Ardi tidak langsung menjawab. Beberapa detik, ia hanya diam. Lalu perlahan, air matanya jatuh. Bukan karena lemah.
tapi karena rasa bersalah yang menghantamnya tanpa ampun. "Maafkan aku, Ri." Suaranya pecah. Sari terkejut. "Mas, kenapa?" "Aku yang salah," lanjut Ardi. "Aku ninggalin kamu, tanpa perlindungan, tanpa memastikan kamu aman." Ia menunduk dalam. Selama ini ia berpikir, ia sedang berjuang demi keluarganya. Namun tanpa ia sadari, di saat yang sama, keluarganya justru hancur. Dan orang yang paling ia cintai, harus menanggung semuanya sendirian. Sari menggeleng cepat, sambil menggenggam tangan Ardi. "Jangan bilang begitu, Mas," ucapnya lirih. "Aku tetap nunggu kamu. Aku percaya kamu pasti kembali." Kalimat itu justru membuat hati Ardi semakin hancur. Di tengah semua penderitaan yang ia alami, Sari tidak pernah berhenti percaya. Ardi mengangkat wajahnya. Tatapannya kini berubah. Tidak lagi hanya penuh kesedihan, tapi juga tekad. Tekad yang kuat. "Ri," ucapnya pelan, namun tegas. Sekarang semuanya sudah jelas. Ia menggenggam dokumen itu erat. Ada orang-orang yang harus bertanggung jawab atas ini semua. Angin malam berhembus lebih kencang, seolah ikut merasakan perubahan dalam diri Ardi. Dari seorang suami yang hancur, menjadi seseorang yang siap memperjuangkan keadilan. Dan kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Pagi itu, suasana desa yang biasanya tenang mendadak terasa berbeda. Beberapa kendaraan berhenti di depan rumah besar milik Pak Hendra. Warga mulai berkumpul, berbisik satu sama lain, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan di antara mereka, berdiri seorang pria dengan seragam rapi. Tatapannya tajam, langkahnya mantap. Ardi. Namun kali ini, ia bukan hanya seorang suami yang terluka. Ia adalah seorang prajurit yang datang membawa kebenaran. Di sampingnya, beberapa petugas ikut berdiri, membawa dokumen dan bukti yang tak terbantahkan. Pintu rumah Pak Hendra terbuka. Wajah pria itu tampak terkejut saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Ardi. Suaranya gugup. Namun Ardi tidak tersenyum. Tidak ada lagi kehangatan keluarga di wajahnya. Yang ada hanya ketegasan dan kemarahan yang terkontrol. "Kita perlu bicara," ucapnya dingin. Warga semakin mendekat. Bisikan mulai terdengar. "Apa yang terjadi?" Pak Hendra mencoba bersikap tenang. "Kamu pulang juga ternyata," ucapnya, mencoba tersenyum. "Masuk dulu, kita bicara baik-baik." "Tidak perlu," potong Ardi tegas. Ia mengangkat dokumen di tangannya. "Saya sudah tahu semuanya." Wajah Pak Hendra langsung berubah. "Kamu, maksudnya apa?" Ardi melangkah satu langkah lebih dekat. "Fitnah terhadap istri saya. Pengusiran. Upaya pengambil alihan hak warisan. Dan," suaranya semakin dalam, "pemalsuan dokumen." Suasana langsung hening. Warga saling pandang. Beberapa mulai berbisik lebih keras. "Itu serius?" Pak Hendra mulai panik. "Itu tidak benar. Dia yang..." "Cukup," suara Ardi menggema. Untuk pertama kalinya, emosi yang selama ini ia tahan keluar. "Selama saya bertugas, kalian hancurkan hidup istri saya." Suaranya bergetar penuh amarah. "Kalian buat dia kehilangan segalanya." Pak Hendra terdiam. Tidak ada lagi kata yang bisa ia gunakan untuk membela diri. Karena semua bukti sudah ada di tangan Ardi. Petugas di samping Ardi mulai bergerak. "Pak Hendra, kami mohon Anda ikut bersama kami untuk pemeriksaan lebih lanjut." Wajah pria itu pucat. "Ardi, kita ini keluarga," ucapnya lemah. Namun Ardi hanya menatapnya dingin. "Keluarga tidak akan melakukan ini." Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghancurkan segalanya. Pak Hendra akhirnya dibawa pergi. Dan untuk pertama kalinya, kebenaran mulai terungkap di hadapan semua orang.
Warga yang dulu mencibir, kini hanya bisa terdiam. Rasa bersalah mulai terlihat di wajah mereka. Namun bagi Ardi, itu belum cukup. Beberapa hari kemudian, satu persatu orang yang terlibat mulai terungkap. Fitnah yang selama ini menempel pada nama Sari, akhirnya terbongkar. Dan perlahan, nama itu dipulihkan. Di tempat lain, Sari duduk di sebuah ruangan bersih, dengan jendela besar yang menghadap taman. Ia mengenakan pakaian yang layak. Rambutnya sudah dirapikan. Tubuhnya mulai terlihat lebih sehat. Namun yang paling berbeda adalah wajahnya. Kini tidak lagi penuh kelelahan, tapi perlahan kembali menyimpan cahaya. Ardi masuk ke dalam ruangan itu. Langkahnya pelan. Matanya langsung tertuju pada satu orang yang selama ini menjadi alasan ia kembali. Sari. Panggilnya lembut. Sari menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum. Senyum kecil, namun penuh makna. Ardi mendekat, lalu duduk di hadapannya. Beberapa detik, mereka hanya saling menatap, seolah mencoba menebus 5 tahun yang hilang. "Ri," suara Ardi akhirnya pecah. "Maafkan aku." Sari menggeleng pelan. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit. "Jangan minta maaf, Mas," ucapnya lembut. "Kamu sudah pulang. Itu sudah cukup." Ardi menunduk. Namun Sari menggenggam tangannya. "Aku tahu, kamu berjuang di sana, dan aku berjuang di sini," lanjutnya pelan. "Kita sama-sama bertahan, dengan cara kita masing-masing." Kalimat itu membuat Ardi tak mampu berkata apa-apa. Hanya air mata yang jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar pulang. Beberapa bulan kemudian, desa itu kembali seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda. Di sebuah rumah yang kini berdiri lebih layak, terlihat seorang wanita yang sedang menyapu halaman. Wajahnya tenang, matanya hangat. Orang-orang yang dulu menjauh, kini menyapanya dengan hormat. "Pagi, Bu Sari." Ia tersenyum. Pagi. Tak ada lagi cibiran. Tak ada lagi bisikan. Yang ada hanya penyesalan dan penghormatan. Dan di dalam rumah itu, tergantung satu foto. Foto lama yang dulu sempat kusam, kini dibingkai rapi. Mengingatkan pada satu perjalanan panjang. Dari kehilangan, menuju keadilan. Dari luka, menuju pemulihan. Dan dari seorang wanita yang dulu tidur di pinggir jalan, kini kembali menjadi sosok yang dihormati. Seseorang yang membuktikan bahwa kesetiaan tidak pernah sia-sia.